Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa berkumpul di rumah ahli bait yang kita cinta ini dalam acara pertemuan kelompok setiap bulannya. Saya ucapkan selamat datang kepada ibu-ibu dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk berhadir dalam pertemuan kelompok setiap bulannya. Baiklah ibu-ibu yang saya hormati, pada hari ini kita akan melanjutkan materi pada modul yang kelima mengenai kesejahteraan sosial pada sesi yang ke-13, yaitu mengenai penyandang disabilitas. Sebelum kita masuk ke sesi yang ke-13 ini, saya akan mengulang kembali atau mereview kembali materi kita pada bulan yang lalu. Ada yang masih ingat ibu-ibu? Apa materi kita bulan lalu? Ya, pencegahan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak. Nah, apa itu penelantaran terhadap anak? Tidak dilakukannya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Nah, apa itu eksploitasi? Eksploitasi adalah mencari keuntungan baik materi maupun imateri. Itulah penelantaran dan eksploitasi terhadap anak. Ibu-ibu yang saya hormati, pada sesi ke-13 ini kita akan membahas mengenai pelayanan disabilitas. Apa itu penyandang disabilitas? Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang cukup lama. Disabilitas ini juga mempunyai hak-hak terhadap dirinya. Adapun beberapa hak-hak terhadap penyandang disabilitas adalah dia berhak yang pertama untuk hidup. Yang kedua, penyandang disabilitas berhak bebas dari cercaan atau hinaan. Kemudian penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlindungan. Yang keempat, penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum. Yang kelima yaitu penyandang disabilitas berhak untuk sekolah, bekerja, dan beribadah. Penyandang disabilitas juga berhak untuk berolahraga, bebas dari kekerasan dan eksploitasi. Itulah hak-hak terhadap penyandang disabilitas yang harus diberikan kepada mereka. Pada pembahasan penyandang disabilitas ini ada beberapa jenis disabilitas, yaitu yang pertama disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas netra, disabilitas rungu wicara, dan yang terakhir yaitu disabilitas intelektual. Yang pertama, disabilitas fisik itu apa? Disabilitas fisik ini adalah salah satu anggota tubuhnya ada yang tidak ada, maaf cakapnya, seseorang tidak mempunyai tangan. Kemudian yang kedua itu disabilitas netra, contohnya orang mengalami kebutaan sebelah atau salah satu matanya ada yang tidak bisa melihat. Kemudian yang ketiga yaitu disabilitas rungu wicara, orang yang kurang pendengaran dan sulit untuk berbicara. Kemudian yaitu disabilitas mental atau biasa kita sebut dengan hiperaktif. Dan yang terakhir yaitu disabilitas intelektual atau Down syndrome. Inilah 5 jenis disabilitas. Ada satu disabilitas yang tidak termasuk dalam 5 jenis disabilitas, yaitu
disabilitas berat. Nah, apa itu disabilitas berat? Disabilitas berat adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari, dan harus membutuhkan orang lain. Inilah penyandang disabilitas berat. Dan ini biasanya mungkin kita sering ketemu dengan orang ini, ibu-ibu, biasanya ini orangnya selalu terbaring di tempat tidur, atau dia selalu anggota badannya itu lemas dia, jadi harus membutuhkan orang lain kayak makan, minum, kemudian buang air besar dan air kecil, harus membutuhkan orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Nah, apa arti pelayanan terhadap penyandang disabilitas? Yang pertama yaitu pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Ada beberapa jenis pelayanan terhadap penyandang disabilitas di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte kelahiran, KTP, dan BPJS Kesehatan. Yang kedua, memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak RT atau RW. Yang ketiga yaitu memberi kemudahan kepada penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana atau prasarana umum di masyarakat. Contohnya yaitu masjid dan parkir di tempat umum. Kemudian yang keempat yaitu memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan. Contohnya yaitu pentas seni, arisan, karang taruna, dan lain-lain sebagainya, Ibu ya. Dan yang terakhir yaitu kelima terhadap pelayanan disabilitas, yaitu memberikan informasi jika terdapat keluarga atau penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan. Nah, sampai sini ada yang ingin ibu tanyakan terhadap mengenai pelayanan disabilitas? Ya, Ibu Sayem, saya persilakan untuk bertanya. Ya, baik, terima kasih ya Ibu. Pertanyaan dari Ibu Sayem yaitu apa perbedaan jenis disabilitas ringan dengan jenis disabilitas berat? Ada yang ingin menjawab Ibu-ibu? Baik, tidak ada Ibu-ibu. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Ibu Sayem. Apa perbedaan dari 5 jenis disabilitas dengan disabilitas berat? Nah, perbedaannya adalah kelima jenis disabilitas yang kita sebutkan tadi itu tidak membutuhkan orang lain, atau bisa berjalan sendiri atau bisa melakukannya sendiri. Sedangkan disabilitas berat itu harus membutuhkan orang lain. Karena apa? Karena dia itu tidak berdaya. Ketika dia ingin makan, dia membutuhkan orang lain. Ketika dia ingin buang air besar atau kecil, dia juga membutuhkan orang lain. Gitu ya Ibu-ibu ya. Mungkin udah mengerti ya Ibu-ibu ya. Nah, dari pembahasan kita di siang hari ini, saya akan memberikan rangkuman terhadap apa-apa yang kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Nah, yang pertama yaitu penyandang disabilitas merupakan bentuk keragaman manusia. Yang kedua yaitu penyandang disabilitas juga warga negara yang harus dipenuhi hak-haknya. Dan yang terakhir yaitu penyandang disabilitas tidak boleh didiskriminasi. Sudah paham sampai sini ya Ibu-ibu semuanya ya? Paham. Baiklah Ibu-ibu, mungkin ini bisa kita terapkan Bu, tidak ada perbedaan antara penyandang disabilitas dengan orang normal ya Bu ya. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan materi pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf ya Ibu-ibu semuanya ya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.